Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaikumul hajja fahajju. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati wabil khusus yaitu sahibul bait yang akan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ini Bapak Haji Bambang. Beliau kita tahu sudah beberapa kali melaksanakan umroh. Betul ya Pak Haji ya? Namun belum melaksanakan ibadah haji karena umroh itu belum tentu haji. Kalau haji sudah pasti umroh ya. Hajjal baita wi tamarraf wala junah alaihi. Dan juga yang saya muliakan dan saya hormati yaitu Ustadz Arwanto ya Ustadz ya? Iya. Hah? Arwanto. Ya, dia ini beliau adalah yang suka menjadi khotib di tempat masjid kami. Subhanallah, ada di tengah-tengah kita ini. Dan juga saya pada nggak kenal nih Pak Ustadz. Ustadz apa? Ustadz Rusli bin Bakasi ya Ustadz. Fadl, subhanallah, syukran ya. Dan juga para asatidzah lainnya. Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para bapak-bapak sekalian, tamu undangan, Bapak polisi juga ada pada malam ini ya. Ikut sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Semoga semuanya kita yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran di dalam segala urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita, hingganya kita pada malam ini dapat memenuhi undangan sahibul bait yaitu Bapak Haji Bambang dalam rangka walimatus safar. Mudah-mudahan segala minat, segala tujuan dan maksud kita khususnya Bapak Haji Bambang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di yaumul kiamah kita semuanya nih mendapatkan syafaat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang mana kita tahu Islam itu ditegakkan atau dibangun atas 5 perkara. Yang mana dalam satu hadis dikatakan bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu dibangun atau ditegakkan, dikukuhkan atas 5 bagian. Yang pertama adalah Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, kita yakin dan hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadilah termasuk orang apa tuh? Orang muslim ya.
Kalau kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka kita sudah termasuk orang muslim. Kalau kita sudah muslim, maka kita mesti bagaimana? Ya, yaitu mesti apa namanya? Wa iqamis shalah, yaitu mesti melaksanakan sholat. Itu yang kedua, rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita udah muslim, kita mesti sholat. Kalau belum sholat, kalau tidak sholat namanya bukan muslim. Karena kata Nabi, inna bainal abdi wal kufri as-sholah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang muslim dan seorang kafir adalah apa? Sholat. Inna bainal abdi wal kufri as-sholah. Sungguhnya perbedaan antara si muslim dengan si kafir itu adalah sholat. Jadi kalau tidak sholat, kita udah ngaku muslim, sama juga dengan kafir. Masya Allah, na'udzubillah. Tuh Pak ya, kewajiban yang kedua. Kewajiban yang pertama tuh syahadat pokok. Lalu kalau kita sudah syahadat di samping kita melaksanakan sholat, menunaikan sholat, mengerjakan sholat, yang kedua apa? Apa Ustaz? Yang ketiga ya Ustaz? Saya mau nanya. Yang ketiga adalah shaum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau bulan suci Ramadan, kalau kita udah ngaku muslim, kita mesti berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat, kalau kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, yang keempat adalah kita mesti itais zakah, yaitu menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Zakat itu adalah suatu kewajiban juga bagi kita. Ini nih kadang-kadang ini yang susah nih buat kita nih. Banyak duit segala macam, tapi kita kayaknya sayang ya. Ini tantangan buat kita, zakat ini ya. Pak itu Pak DKM, zakat ini sulit ya. Duit masalahnya. Makanya ada pepatah mengatakan adunia biduit, wala biduit sakit, wa biduit gesit. Susah ya, duit masalahnya. Tapi mudah-mudahan kita semua ya nggak, walaupun ya kita apa namanya tetap mau menunaikan zakat. Jangan ya Pak ya, jangan sampai nanti harta kita akan menjadi apa namanya musibah buat kita. Lalu yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah apa? Yaitu wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban yang kelima sebagai muslim adalah menunaikan ibadah haji. Namun ibadah haji ini adalah man istata'a ilaihi sabila, apabila kita mampu untuk melaksanakan haji itu. Karena haji itu Pak pakai biaya ya, Tasroni ya. Haji itu pakai ongkos, pakai duit. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat nggak pakai duit jadi, puasa pun begitu ya. Zakat juga kalau kita punya duit. Tapi kalau haji tetap mesti pakai duit. Kalau nggak pakai duit susah kita untuk berangkat haji. Saya mau nanya bapak-bapak nih, semuanya pengen pergi haji nggak? Pak, pengen nggak pergi haji? Iya pengen. Jadi subuhan kenapa nggak jadi pergi haji? Karena belum ada duitnya. Begitu Pak Haji ya? Iya, karena pengen mah pengen. Yang maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah dengan demikian kata Rasulullah SAW dalam sebuah khutbahnya, dalam sebuah pidatonya, Nabi menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Yohannas, kata Rasulullah, ya Yohannas, kataballahu alaikum, kataballahu faradu alaikumul hajjah. Hai sekalian manusia, kata Rasulullah, ini maksudnya di sini yang muslim Pak. Ya Yohannas di sini yang muslim, yang non muslim enggak. Sebab syarat haji itu mesti muslim ya. Kalau kafir tidak diwajibkan ya. Kata Nabi, qad faradallahu alaikumul hajjah, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian yaitu melaksanakan ibadah haji. Tuh, jadi haji itu wajib, pasmawi ya, bukan sunnah. Haji itu wajib. Nah, kemudian faqala rajulun, bertanya seorang laki-laki kepada Nabi. Apa kata seorang laki-laki itu kepada Nabi? Akulah amin ya Rasulullah, katanya. Itu pertanyaannya. Akulah amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Ya Rasulullah, saya melaksanakannya.
Tuh. Lalu apa jawab Nabi? Pasakatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya begitu, sekut, diam. Nabi tidak menjawab. Ditanya Nabi berapa kali, ya Rasulullah, saya mesti melaksanakan ibadah haji. Nabi ditanya gitu sekali lagi, Pak, diam. Pasakatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qolaha salasan. Tuh, dikatakan dalam sebuah hadis itu, hatta qolaha, sampai si lelaki tadi itu bertanya salasan 3 kali. Berapa kali ya Rasulullah? Berapa kali ya Rasulullah? Sampai 3 kali si lelaki itu nanya kepada Nabi. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika 3 kali ditanya oleh seorang laki-laki itu berapa kali haji ya Rasulullah yang mesti saya kerjakan, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Lau qultu na'am lawajabat. Lau qultu na'am, lau qultu, kalau seandainya aku mengucapkan na'am, ya, bagaimana? Lawajabat, pasti akan menjadi suatu kewajiban bagi kalian untuk melaksanakan haji setiap tahun. Subhanallah. Tuh Pak, makanya Nabi diam, tidak menjawab tatkala Nabi ditanya sama si lelaki itu. Tuh, lau qultu na'am lawajabat. Walamastata'tum, dan juga akan memberatkan kamu kalau kamu melaksanakan hajinya setiap tahun. Subhanallah. Ya, Haji Ridwan, tuh cukup 1 kali. Bagaimana kalau kita melaksanakan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, 4, 5 kali dan sebagainya dan seterusnya? Boleh, tapi yang wajib cuman 1 kali, Pak. Ada di tempat saya, Pak, haji sampai 15 kali. 15 kali lebih kayaknya. Anak-anaknya semua diberangkatin haji. Dia nggak ditanya, Pak Haji, kok setiap tahun berangkat haji? Apa dia bilang? Saya ingin meninggal di Mekah, dia kata begitu. Ingin meninggal di tanah haram. Tuh. Tapi nggak mati-mati 15 tahun, ninggalnya tetap aja di Indonesia. Subhanallah. Makanya kita niatkan, ya, nawaitul hajja wal umrata lillah. Jangan niat meninggal. Salah, Pak. Nawaitul hajja wal umrata, saya niat haji dan umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat mati di sono. Itu ada yang 15 kali atau 17 kali. Ini asli, bukan ini di kampung saya. Orang ini saya kenal sekarang itu jadi bukan besan, anaknya itu jadi besanan saya, bapaknya itu dia. Itu murah aja 17 kali. Semua anaknya yang kecil apa yang gede semua berangkat haji. Subhanallah, saking banyak duitnya itu tiap tahun, Pak. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur. Amin ya Allah. Sekarang udah meninggal, ya enggak? Mungkin paling terkait kampung saya itu ya. Iya, seperti itu. Lalu kata Nabi bagaimana? Daruni, ya enggak? Maksudnya kata Nabi daruni, ya enggak? Jangan kau abratkan apa yang kamu tidak mampu. Kalau aku mengatakan hal itu, jangan kau tanyakan, sebab nanti akan memberatkan kamu. Tuh, zaruni, ya, mataraktukum, tinggalkan. Jangan kau ulangi lagi pertanyaan itu, kau ulangi lagi pertanyaan itu. Bisa jadi pertanyaan itu akan menyusahkan kita. Kalau aku jawab iya, repot tuh Pak Krismono. Makanya, makanya jangan bertanya yang kagak-kagak begitu. Kalau memang sudah menjadi satu ketetapan Allah, cukup. Ya, qul sadaqullah, ya, fattabi'uni millata Ibrahim hanifa. Jadi Allah sudah tentukan apa yang Allah tentukan, jangan kita, ya, mengotak-atik, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebab bisa jadi nanti akan menyusahkan kita. Gitu, Pak, ya. Ikutin aja. Ya enggak, apa yang telah menjadi suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah dalam ayat suci Al-Quran, Pak Haji Bambang, ya, faman faradul hajja, ya, maka faman bagi siapa farado yang sudah menetapkan dia akan berangkat haji, ya, yang sudah menetapkan hajinya, maksudnya di sini, ya, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kalau Haji Bambang nanti sudah faman faradul hajja, ya, fala rafasa, maka tidak boleh lagi rapas. Nanti kalau Pak Haji Bambang maksudnya sudah ada di Mekah dan sudah memakai ihram, ya enggak, untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, jangan lagi rapas. Tuh, ya,
jangan ngumpet-ngumpet di kolong atau di mana. Tapi istri nggak ngikut kan ya? Ya alhamdulillah selamat ya. Ya begitu. Pala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi dalam haji itu tidak boleh rafas. Apa tuh rafas? Itu berhubungan dengan istri kita. Nggak boleh tuh ketika kita melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Wala fusuqa, dan juga tidak boleh berbuat fasik ya. Wala jidala, dan juga tidak boleh jidal. Apa jidal? Ya, berantem, istilah kata bedekdok dan lain sebagainya ya. Wala rafasa fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa saja yang kau lakukan sesuatu yang baik, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian ya. Yaitu dengan apa? Sebaik bekal adalah takwa. Apa itu takwa Haji Bang? Takwa itu adalah betul-betul kita mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak sekalian. Kayaknya ya udah cukup kayaknya. Tadi juga udah sambutan Sahibul Baitnya aja udah cakep ya gak? Saya mau coba ngelanjutin doang Pak. Ya, yang jelas ya adalah kewajiban bagi kita atau diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai muslim adalah apa tuh? Salah satunya menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah, melaksanakan ibadah haji. Ya, itu adalah suatu kewajiban. Jadi bukan sunnah. Lain dengan umroh. Berapapun banyak ada dulu pertanyaan, Pak Ustadz, saya mau umroh udah 9 kali, ya enggak? Itu saya mau udah termasuk haji, nggak bisa. Ya, kalau namanya haji dengan umroh itu beda. Saya bilang itu bukan haji. Sebab bedanya umroh dengan haji itu apa? Ya, bedanya haji dengan umroh adalah kalau haji mesti wukuf di padang Arafah, kalau umroh tidak ada. Jadi bagaimanapun situasi dan kondisi kita, sakit ataupun bagaimana, kita mesti datang wukuf di Arafah. Jadi kalau kita tidak wukuf di Arafah, itu belum dikatakan menunaikan, melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh tidak ada. Jadi sebanyak apapun kita umroh, tetap namanya belum melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau sudah 1 kali melaksanakan ibadah haji, maka kita sudah umroh sepanjang hayat kita. Itu bedanya. Subhanallah ya. Demikian ya, lebih kurang saya mohon maaf. Tentunya semua juga udah pada paham ini Pak, yang masalah haji ya. Saya hanya sebatas menguatkan, menyampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.